pilihannya itu menjadi guru yang luar biasa, bukan guru biasa. Kalau guru biasa itu banyak sekali, tapi guru yang luar biasa itu yang perlu diperbanyak. Guru luar biasa itu bukan hanya guru yang mengajar saja, tetapi guru luar biasa itu selain mengajar juga membimbing, juga mendidik, ya, membimbing, mendidik bersama dengan siswa, dengan sentuhan hati, dengan ikatan emosi, memiliki tujuan agar anak-anak didiknya itu menjadi manusia yang berguna, yang bermanfaat dalam hidupnya, di dunia dan di akhirat. Kalau suruh memilih antara jadi pengusaha dan guru, ya Pak Guru lebih memilih jadi guru. Kenapa? Karena jadi guru di samping memang sudah, ya, dari Rasulullah mengatakan bahwa guru itu mengajarkan luar biasa pahalanya, karena selama-lamanya dari muridnya mengajar ke muridnya semua, sehingga berarti terus menerus, sehingga pahalanya mengalir terus, ya, kalau mengajarkan yang baik-baik. Nah, kalau sedangkan kalau jadi pengusaha juga Pak Guru tidak berbakat mungkin ya jadi pengusaha, sehingga mungkin tidak tertarik Pak Guru jadi dia pengusaha. Mungkin bukan basicnya untuk jadi pengusaha, ya. Dan juga ya guru ini insya Allah, karena orang jadi pengusaha karena guru, orang jadi presiden pun karena guru, ya. Tanpa guru tidak akan pernah bisa sukses. Itu. Jadi kenapa ibu menjadi guru tidak jadi pengusaha? Karena sebenarnya takdir ibu adalah menjadi guru, dan takdir itu yang ibu syukuri. Jadi kenapa Bu Guru mengatakan takdir? Karena sebenarnya ibu sudah lewati pendidikan dari sekolah menengah tingkat atas, ibu sekolah di SPG negeri, ya, sekolah pendidikan guru. Kemudian Bu Guru lanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, takdir ibu alhamdulillah bisa menjadi guru. Kemudian ibu guru syukuri apa? Karena dengan menjadi guru, ibu punya setitik sekali ilmu yang alhamdulillah bisa bermanfaat, ya. Alhamdulillah banyak yang barokah mungkin ilmu yang sedikit. Ibu melihat beberapa alumni, beberapa siswa yang pernah kita ajar, pernah bersama, sekarang menjadi anak-anak yang sukses, ya. Dia sukses, ada yang menjadi pejabat mungkin, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, dan ada yang jadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anaknya jadi anak-anak yang sukses. Nah, kenapa ibu tidak menjadi pengusaha gitu, ya? Nah, mungkin ibu bakatnya di mendidik, jadi bakatnya mengajar, mendidik. Nah, salah satu cara mendidik itu guru sekarang alhamdulillah ada kelompok ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif itu bisa kita membantu anak-anak, ya, peserta didik kita untuk belajar berwirausaha. Insya Allah, ya, dan mudah-mudahan nanti mereka akan jadi pengusaha yang sukses. Dan sebelumnya juga alumni yang sebelumnya pernah ikut juga banyak yang jadi pengusaha sukses. Memilih jadi guru biasa, lebih tepatnya sih guru yang biasa but amazing. Jadi kenapa memilihnya? Karena guru biasa tapi power yang amazing itu bisa menjadi sahabat, teman, dan tempat adik-adik yang sekarang menuntut ilmu di bangku madrasah aliyah untuk menjadi pribadi yang lebih termotivasi dan mau berkembang dan maju. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Ini adalah dua pilihan yang luar biasa, katanya sangat manusiawi. Namun demikian kita lihat profesi. Jadi Pak Guru memilih profesi ini adalah sebuah pilihan yang sekaligus merupakan sebuah takdir. Mengapa demikian? Karena kita lihat bahwa semakin kita banyak memberikan ilmu kepada orang lain, ketika itu bermanfaat, insya Allah itu menjadi berkah. Artinya apa? Semakin banyak informasi yang kita berikan kepada putra-putri kita, itu akan bermanfaat bagi masa depan putra-putri bangsa. Saat dia suruh memilih, boleh memilih, memang guru adalah pilihan yang
paling tepat. Menurut Ibu, bukan berarti kita tidak ingin kaya atau menjadi pengusaha kaya raya, tapi kalau disuruh memilih, sebenarnya dua-duanya Ibu pilih, ya jadi guru ya jadi pengusaha kaya raya itu sebenarnya. Tapi karena harus memilih, jadi Ibu memilih menjadi guru biasa. Jadi alasannya Bu Guru kenapa kepingin jadi guru biasa, ini kalau menjadi seorang guru insya Allah akan bisa melahirkan atau mencetak pengusaha-pengusaha yang kaya raya itu lebih banyak lagi. Kalau Ibu sendiri yang menjadi pengusaha kan Ibu sendiri. Tapi kalau jadi guru, seorang guru bisa mencetak atau melahirkan banyak pengusaha-pengusaha. Oke, kenapa saya lebih memilih profesi sebagai seorang guru dibanding profesi yang lainnya? Meskipun mungkin lebih banyak profesi atau banyak profesi selain guru yang cukup menjanjikan secara kemapanan ekonomi, alasan saya adalah bahwa profesi guru ini adalah profesi yang menantang bagi saya. Kenapa saya katakan menantang? Karena profesi ini membutuhkan daya berpikir kritis dan membutuhkan kepekaan. Kepekaan dalam hal ini adalah bagaimana seorang guru dituntut untuk mampu memahami setiap karakteristik peserta didiknya. Guru juga dituntut untuk menemukan bakat apa, kemampuan apa yang terpendam, yang dimiliki oleh siswa. Nah, kemampuan itulah, bakat itulah yang kemudian oleh guru dituntut untuk dibuat menjadi sebuah kemampuan atau dibuat untuk mengembangkan diri bagi peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, guru juga melatih pribadi kita menjadi pribadi yang lebih santun, kemudian melatih pribadi kita menjadi lebih ikhlas dan lebih bersabar. Karena bagaimanapun menghadapi seseorang yang jumlahnya ratusan dengan karakteristik yang beraneka ragam, tentu semuanya membutuhkan ketangguhan secara psikologis. Mungkin itu alasan Pak Guru kenapa Pak Guru memilih menjadi atau memilih profesi seorang guru. Pertanyaan seperti ini agak kurang fair ya ditanyakan, karena agak tidak adil saja membandingkan satu profesi dengan profesi yang lain. Semua profesi punya konsekuensinya masing-masing dan semua profesi baik. Bagi saya pribadi, bukan pada profesinya apa, tapi apapun jadinya saya, asal Allah ridho, itulah. Asal Allah senang, asal Allah ridho, mau jadi apapun. Karena yang utama adalah keridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya saya disuruh memilih apakah jadi guru seperti sekarang atau jadi pengusaha, saya memang pilihannya jadi guru. Sebab apa? Dari awal berangkat dari lingkungan keluarga kami adalah keluarga guru, ditambah lagi dengan memang pendidikan yang saya tempuh adalah pendidikan keguruan, yaitu tarbiyah, sehingga profesi guru ini adalah profesi yang memang sudah melekat dari awal, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih menjadi guru. Motivasi atau cara memberikan semangat. Sebenarnya motivasi itu sumbernya dari dua penjuru. Ada motivasi yang sumbernya dari orang luar, misalkan Pak Guru memberikan motivasi kepada siswa, anak harus belajar, ayo rajin, ayo giat, ayo sungguh-sungguh. Nah, itu dari luar. Ada juga motivasi yang datang dari dalam diri siswa. Wah, saya harus rajin, saya harus belajar, saya harus berprestasi, saya harus sukses. Itu dari dalam. Nah, motivasi yang paling bagus itu sebenarnya adalah motivasi yang datang dari dalam.
siswa itu sendiri punya kesadaran, ya, siswa itu sendiri punya kemauan, ya, siswa itu sendiri punya cita-cita, punya cara. Nah, sebagai guru tentu juga perlu tetap memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan arahan gitu ya kepada siswa, dan diberikan motivasi secara terus-menerus, tidak sesaat, tidak terbatas gitu ya. Karena hampir semua guru, siapapun dia, dimanapun dia mengajar, pasti tujuannya adalah untuk yang terbaik bagi siswanya. Dimanapun dia mengajar, siapapun dia, mata pelajaran apapun dia, di sekolah, di madrasah, pasti tujuannya ketika gurunya bicara, ketika gurunya memberi nasihat, memberi saran, memberi motivasi, tujuannya itu pasti agar siswanya, muridnya, peserta didiknya itu menjadi baik. Salah satu cara Pak Guru untuk bagaimana membuat siswa itu termotivasi untuk belajar dari malas menjadi rajin, ya. Salah satunya Pak Guru akan melihat secara fakta, ya, melihat orang-orang yang dalam kehidupan kita sekarang, ya. Bagaimana orang-orang yang tidak pernah belajar, yang malas, apa yang bisa dia lakukan. Apalagi zaman sekarang, ya, kalau tidak pendidikan sudah terlindas, ya, terabaikan semua. Mungkin apakah sekarang setelah kita perlihatkan kepada siswa yang malas itu bagaimana keadaan orang-orang yang hanya kerjaan tidak ada, apalagi orang yang sudah pintar aja, orang cerdas saja cari pekerjaan susah, apalagi tidak berpendidikan. Nah, masa depan kalian, kamu nanti ada tergantung kamu, kita bilang pada siswa-siswa yang malas itu. Ilmu itu ya untuk bersaing dengan dunia luar, ya, karena bukan hanya kita nanti di Indonesia ini aja orang-orang bersaing. Kalau sudah pasar bebas, seluruh dunia bisa bekerja di negara kita. Sehingga kalau kita tidak ada ilmu kita akan jadi penonton, ya, tidak akan bisa bersaing dengan mereka itu. Ya, jadi untuk memberikan motivasi kepada anak-anak yang kurang berminat mengikuti pelajaran, kita berikan motivasi yang berupa contoh-contoh dari keberhasilan sebagian besar dari orang-orang sukses itu adalah berawal dari mereka pada masa menempuh pendidikan, yaitu agar mereka lebih rajin, lebih banyak membaca, ya, belajar, sehingga terbuka wawasannya. Oke, ketika di dalam satu pembelajaran ditemukan siswa yang bisa dibilang malas lah bahasanya, tetapi gimana sih caranya kalau dari Bu Guru punya 3 pendekatan yang disebut dengan kenali, dekati, lalu eksekusi. Jadi dimana kalau kita dekati itu kita tahu dulu, kita kenali dulu. Kita kenali dia apa, siapa, masalahnya apa. Lalu kita dekati personalnya, bukan didekati emosionalnya juga, tapi kita dekati personalnya, baru emosionalnya kita dekati. Lalu kita akan mengetahui benang merah permasalahan yang dihadapi seperti apa. Baru kita di tahap yang ketiga atau step yang ketiga, yaitu eksekusi. Jadi kita memberikan motivasi dan lebih penting kita memberikan solusi. Misal permasalahannya dia tidak memiliki teman atau kurang diperhatiin temannya, kita mengenali pribadi dia seperti apa. Lalu permasalahan dia nggak punya teman itu kenapa. Lalu eksekusinya kita memberitahukan bahwa tidak harus selalu menunggu teman itu menyapa lebih dulu, tetapi kita membuka diri untuk menyapa lebih dulu itu lebih baik. Mungkin itu dari saya. Bagaimana Ibu memotivasi anak-anak didik agar bisa menjadi anak yang berhasil, ya? Ya, kita sadari dan Anda juga ketahui mungkin yang namanya anak yang hadir di satu sekolah itu asalnya bermacam-macam dan ceritanya juga bermacam-macam. Nah, itu yang mungkin perlu kita selami. Apa sih yang terjadi di anak tersebut sampai anak ini melakukan tindakan yang berbeda dengan temannya kebanyakan. Mungkin ada yang usil, ada yang nakal, ada yang bertingkah, dan lain sebagainya. Nah, dari karakter-karakter mereka itu
Nah, ibu lihat, ibu samakan gitu dengan anak biologis ibu sendiri. Jadi mereka bukan anak biologis tapi non biologis, tapi kita perlakukan sama, kita berikan kasih sayang, kita kasih kesempatan, ada kesempatan mereka untuk apa? Untuk dikasih perhatian gitu ya. Jadi kita samakan mereka dengan anak kita sendiri. Jadi kasih sayang, kita selami apa sebenarnya yang terjadi di mereka. Bisa jadi mereka anak-anak yang broken, butuh perhatian ya. Jadi kalau kita sudah seperti itu, insya Allah nggak ada istilah anak nakal, nggak ada istilah anak yang usil, nggak ada istilah anak apa yang bertingkah. Yang lebihnya mungkin ya, mungkin mereka butuh perhatian. Jadi perhatian itu yang kita harus lebih berikan, dan kita tahu latar belakangnya kenapa mereka seperti itu. Jadi begitu ya, kalau sudah kita tahu itu ya baru kita angkat mereka pelan-pelan, kita ajak mereka bergabung. Insya Allah banyak bukti ya, anak-anak yang dianggap agak usil macam ternyata mereka bisa menjadi lebih baik gitu, berprestasi lebih baik. Ibu sering mengingatkan mereka, pandang diri kalian, lihat diri kalian 5 tahun atau 10 tahun akan datang, akan jadi apakah kalian? Apakah masih menjadi anak yang seseorang yang selalu butuh perhatian orang lain, atau benalu orang lain, atau bisa memberi kepada orang lain ya? Jadi lihat, pandang diri kalian. Jadi sekarang kalian bisa tahu, oh kalau besok saya menjadi apa yang bisa saya lakukan sehari ini. Jadi mungkin seperti itu ya, salah satu motivasi itu yang ibu bisa sampaikan ke anak. Dan alhamdulillah anak yang kadang-kadang memperhatikan, dia bisa merenungkan dirinya, oh 5 tahun 3 tahun akan datang dulu saya tidak mau jadi beban orang lain, saya ingin memberi sesuatu kepada orang lain, minimal saya bisa hidup mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Motivasi tidak bisa datang dari luar sebenarnya, karena orang bergerak, orang melakukan sesuatu itu hanya ada 2 hal yang mendorongnya. Pertama, karena keinginannya, dia ingin dan dia mau, atau karena orang yang memerintah untuk melakukan sesuatu itu lebih berkuasa atau lebih punya wewenang, sehingga dia kalah kuasa, dia kalah wewenang, sehingga terpaksa melakukan segala sesuatu. Maka ketika ada yang kurang termotivasi, mungkin karena memang dia tidak menganggap yang dilakukan itu penting dan baik untuk dia, sehingga dia tidak mau melakukan itu. Misalnya kita lihat saja makan, untuk makan, ketika dia merasa lapar dan butuh makan, orang akan tergerak untuk makan dengan sendirinya tanpa disuruh. Nah, pertanyaannya kenapa anak kemudian tidak termotivasi? Mungkin karena cara mengajar yang kurang menarik, sehingga anak-anak tidak tergerak untuk belajar, atau dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan dalam belajar itu penting. Sehingga yang dilakukan pertama ketika saya melihat anak-anak seperti itu adalah membangun kesadaran bahwa belajar itu penting, bahwa apa yang dilakukan itu penting dan itu bermanfaat untuk dirinya, sehingga motivasi akan muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Oke, salah satu cara memotivasi anak-anak kita berikan dulu bahwa kita itu menjadi generasi muda. Jadi kita pertama harus mempunyai goal, cita-cita dulu pertama. Kemudian gimana cara melatih untuk mencapai cita-cita itu, diantaranya itu kita harus punya prinsip. Kita hidup itu paling enggak punya dasar. Pertama, be a little. Yang kedua, be a star. Yang ketiga, do the best. Maksudnya apa? Be a little. Jadilah orang-orang yang sedikit. Maksudnya dalam Al-Quran, orang yang sedikit itu adalah orang yang sabar. Contohnya kalau belajar itu
ya harus bersabar. Kalau kepingin meraih cita-cita, kepingin menjadi sukses, itu ya harus belajar dengan ya be a little, jadilah yang sedikit. Kalau orang malas itu banyak, kepingin kaya raya, kepingin sukses, tapi malas belajar itu banyak. Tapi kalau yang rajin, yang benar-benar mau bekerja keras itu hanya sedikit. Jadi itulah maksudnya, jadilah orang yang sedikit, dalam hal ini adalah yang positif. Kemudian yang kedua, jadilah be a star, jadilah bintang. Jadilah bintang di mana saja berada, kapan saja, di mana saja, jadilah bintang. Kalau di kelas berarti udah harus jadi bintang kelas. Nanti kalau kuliah jadi bintang kampus. Nanti kalau di jualan bintang warung. Pokoknya jadi bintang di mana saja, kapan saja. Itu kalau yang kedua. Yang ketiga, do the best. Lakukan yang terbaik hari ini, sekarang. Jadi itulah ada 3 hal yang pokok yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi kalau kita sudah punya cita-cita kepingin jadi apa, mari kita jadikan 3 hal itu sebagai landasan. Terkait bagaimana menghadapi atau bagaimana strategi dan langkah kita menghadapi peserta didik yang semangat belajarnya mulai menurun, mulai rendah. Yang pertama adalah kita harus mampu memetakan terlebih dahulu apa masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Ketika itu adalah masalah di dalam diri mereka sendiri, mungkin terkait dengan keluarga mereka, terkait dengan pertemanan mereka, artinya masalah yang ada dalam diri mereka sendiri, maka disitulah kita memberikan semacam bimbingan. Kita arahkan mereka untuk mungkin curhat, mungkin bisa menghubungi guru BP untuk sekedar berbagi apa yang menjadi permasalahan secara pribadi. Tapi seringkali kita menemukan sebuah permasalahan di kelas ketika seringkali kita di dalam kelas itu menemukan permasalahan seperti misalnya rendahnya motivasi belajar mereka, itu disebabkan oleh metode dan cara kita menyampaikan serta membuat situasi pembelajaran yang monoton, yang itu terus, sehingga itu menyebabkan ada muncul rasa jenuh di dalam diri peserta didik. Oleh karena itu disitulah guru dituntut untuk memiliki kepekaan diri, untuk senantiasa mengembangkan dirinya, untuk menciptakan model dan situasi pembelajaran yang menyenangkan, situasi dan model pembelajaran yang mampu merawat dan menjaga tingkat motivasi belajar mereka. Sehingga solusi yang Pak Guru bisa tawarkan di sini adalah bagaimana seorang guru mampu mengembangkan dirinya, mampu menciptakan situasi, kondisi, dan model pembelajaran yang senantiasa meningkatkan semangat dan motivasi belajar peserta didiknya. Mungkin itu salah satu solusi yang Pak Guru bisa tawarkan. Profesi sebagai ibu guru, bapak guru adalah sebagai pendamping sekaligus adalah pengganti orang tua kita di madrasah. Ketika ada putra-putri atau peserta didik yang malas belajar, kita lihat berbagai macam komponen. Yang satunya adalah mungkin si anak punya masalah di keluarganya. Kedua, dia jenuh dengan pola belajar. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, bagaimana solusinya? Sebagai seorang pendamping sekaligus pengganti orang tua, Bapak Ibu guru harus sadar bahwa setiap individu itu punya kelebihan masing-masing. Ketika si anak sudah mulai malas untuk belajar, kita lihat masalah apa yang dihadapi. Jangan sampai ketika dia malas belajar, justru kita malah menghadapi siswa, itu salah. Yang betul adalah kita dudukan siswa, kita cari solusinya, kita tanya apa masalahnya. Apa masalah lingkungan, atau kejenuhan, atau masalah keluarganya.
kepada seluruh guru dimanapun berada. Pertama, tetap jaga keikhlasan, bahwa dalam mengabdi, dalam bertugas, dalam melaksanakan profesi itu sangat ditentukan hasilnya, kenyamanannya oleh keikhlasan. Itu prinsip yang nomor wahid, itu menjaga keikhlasan. Yang kedua, pesan saya kepada semua guru dan kepada diri saya, sekarang zaman sudah berbeda jauh dengan zaman-zaman sebelumnya. Tuntutan juga semakin kompleks, semakin rumit, semakin tinggi. Maka saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua guru dimanapun semua untuk terus belajar. Untuk terus belajar, mengembangkan, meningkatkan, memperbaiki kualitasnya, mengembangkan kapasitasnya, ya, profesionalitasnya. Apalagi sekarang tuntutan pembelajaran itu medianya semakin tinggi, metodenya semakin canggih. Semua kebutuhan-kebutuhan itu harus dikuasai oleh guru, sehingga guru harus memiliki skill atau keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pesan saya kepada siswa, pada anak-anak murid atau santri-santriwati dimanapun berada, ya, kunci kesuksesan seseorang, kunci keberhasilan seseorang adalah keberkahan. Dan salah satu sumber keberkahan itu selain didapatkan dari orang tua, juga sangat ditentukan oleh keberkahan yang datangnya dari para guru, dari ustadz yang memberikan ilmu, yang memberikan pendidikan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan kepada anak-anakku, siswa, siswi dimanapun berada, untuk tetap takzim, hormat kepada bapak ibu gurunya, karena dengan cara itulah keberkahan bisa kita dapatkan. Apabila keberkahan itu bisa kita dapatkan, kita pasti akan dipermudah oleh Allah dalam mendapatkan ilmu. Apabila keberkahan dan kemudahan itu kita dapatkan, maka insya Allah itu pintu masuk untuk menjadi sukses dan berprestasi. Nah, itu pesan saya kepada guru dan kepada siswa.